Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali ke Tarot Reading bareng sama Dira Aprisa. Dan hari ini aku punya reading yang exciting lagi. Oke, hari ini kita akan bahas tentang manifestation, tentang manifestasi kalian. Tetapi approach yang aku akan pakai adalah untuk ngeliat. Pertama, kita akan lihat manifestasi kamu apa. Terus habis itu kita lihat manifestasi kamu ada di mana dan prosesnya menuju ke sana gimana. Nanti kita akan explore kalau ada informasi yang muncul kayak misalnya kayak how fast atau apapun itu. Kalau ada timing or anything kita akan cari juga. Alright, so let's start. Di sini aku udah nyiapin tiga sesuatu. Yang satu ini adalah Bumblebee Jasper. Bumblebee Jasper ini kalau aku nggak salah dia sebetulnya bisa didapatkan di Indonesia gitu. Jadi bukan batu impor. Ini dari volcano. Aku lupa volcanonya apa. Tapi ya gitu. Kalau misalnya kalian dengar in the background ada suara kucing, suara hujan or anything, yes, that's what's happening right now di sekitar aku. Terus batu yang kedua ini adalah tower yellow calcite. Aku lupa, tapi kayaknya dulu waktu aku SD banget, kayak I don't know if this is correct, tapi kayak aku belajar bahwa calcite itu adalah salah satu batu yang sangatlah keras sebenarnya. How interesting kan? Gitu. Dan ini yang warna kuning, cantik banget ternyata. Aku baru tahu kalau ternyata calcite itu cakep banget. Oke. Terus habis itu yang ketiga kita punya Mukite bracelet. Aku pilih warnanya sengaja kuning-kuning karena aku ngebayangin kayak if we want to manifest something, it should feel attractive, it should feel glowing gitu kan buat kita. Alright, so kalian boleh milih dari tiga ini, or aku akan bantu kalian dengan kartu juga. Untuk manifestasi kali ini aku memutuskan untuk memakai kartu ini, runes, apa sih namanya? The Witch's Familiar Runic Oracle. Oke. Oke, that's the first one. Kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar baca tarot, aku buka kelas tarot. Silahkan kalian bisa lihat deskripsinya di bawah. Atau kalau misalnya kalian, aku nggak tertarik belajar tarot Aprisa, aku tertarik dibacain aja, itu juga available banget. Ada personalized reading, aku provide. Kalian bisa lihat juga linknya di bawah. Oke. Alright, so this is our first card. Jera. Ini bukan jera ya, bukan jera bahasa Indonesia atau lagunya Agnes Monica, bukan ya. Aprisa, tolong kamu kok jayusnya ini banget, Gen X banget. Maaf teman-teman, aku nggak Gen X padahal. Oke, for yellow calcite, honestly I feel this one. Urus. Dan untuk pile 3, Lagus. Oke, so we have our cards. 3, ini kartu kita bersama dengan dengan kristalnya. Aku perkenalkan lagi. Etalase 1, Jera dengan Bumblebee. Hah? Ini kan Bumblebee juga. Emang boleh gitu? Oke, so Bumblebee. Kalau kalian significant ini Bumblebee or anything, atau habis dientup tawon misalnya. Mungkin, atau kalian suka bunga. Oke, terus kartu yang kedua adalah Urus. Urus ini apa ya? Lembu ya? Banteng. Wow, Aprisa, you don't know animals, do you? Gawat nih Aprisa nih. Oke. Terus yang ketiga adalah Lagus. Lagus dengan Seahorse. Kalau ini bener lah, masa nggak bener sih. Oke, so take your time untuk pilih. Nanti kita akan explore energinya, apa manifestasi, apa yang kalian manifestasikan. Nanti silahkan dicek. Nanti di awal akan aku cek apa yang kalian manifestasiin. Terus habis itu di tengah-tengahnya kita akan, kalau misalnya kalian cocok sama energinya, that's probably your reading. Tapi kalau misalnya nggak cocok, berarti kalian boleh cari pile lain. Dan kalau nggak ada yang cocok, kayak Aprisa, I'm not manifesting all of this. Atau misalnya kayak, aku nggak manifesting ini, tapi if you are open to have that into your life, then feel free untuk lanjutin nonton. Oke? So, take your time, tarik nafas,
and then exhale. And then kalau kamu udah ready, kita akan masuk ke reading kita. See you in your reading. Halo file 1, kalau kalian pilih Jira dengan Bumblebee, terus juga Bumblebee Jasper, this is going to be your reading. Jadi ini warnanya tuh beda teman-teman, depan sama belakangnya. Lucu ya? Lucu deh. Oke, anyway, kalian pilih ini atau ini? Oke, ini aja. Oke, ini adalah reading kalian, dan di bagian pertama ini aku akan ajak kalian untuk explore energinya dulu, apa yang sebenarnya kalian manifesting. Kalau misalnya kalian cocok sama energinya, yes Aprisa, aku baru manifesting itu, right, then kita bisa lanjutin untuk ngecek energinya udah sampai mana, terus apa yang kalian bisa lakukan untuk percepat dan sebagainya. Terus kalau misalnya kalian ngerasa kayak aku nggak manifesting itu deh Aprisa, tapi aku mau manifesting itu, boleh, oke, then you can continue watching. Tapi kalau kalian ngerasa kayak yang Aprisa, I don't actually want that in my life, then feel free untuk cari file lain, oke? So, kalau kalian datang dari file 2 atau file 3, welcome. Oke, sebentar aku minum dulu teman-teman. Oke, pertama kita cek energinya dulu ya. Apa sih sebenarnya manifestasi kalian? Yang aku tangkap di sini adalah sebetulnya apa yang kalian manifestasi ini tuh tanda kutip kayak tidak berlebihan. So I really think kalau misalnya kamu berpikir bahwa coba kamu imagine salah satu manifesting kamu, terus kamu mikir kayak kayaknya aku berlebihan deh Aprisa mau manifesting ini. I'm not sure if actually aku deserve ini, kayak am I dreaming too big. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kayak gitu, tidak dreaming too big. Karena kalau misalnya kalian, karena apa yang aku lihat di sini adalah sebetulnya kalian itu udah bekerja keras banget untuk apa yang kalian ingin manifestasikan ini, gitu. Jadi kayak for this particularly, oh gosh, itu kayak absolutely like just go ahead with it, dan kamu boleh banget manifesting ini karena because you have worked hard as well, gitu. So I think for many of you juga itu yang kalian manifestasikan sebetulnya dalam bentuk ada yang bentuknya prosperity, ada yang bentuknya sebetulnya kayak hasil kerja keras kalian sih even gitu. Perhaps for example, you have been working so hard on your business atau on your life calling atau on your apapun itu, kalian berusaha untuk nabung, terus untuk liburan kalian manifesting liburan misalnya, kayak aku udah nabung bertahun-tahun nih Aprisa, atau apa aku pengen traveling kemana, atau aku pengen for example aku kerja nabung luar biasa untuk bisa pensiunin orang tuaku, for example this kind of things. Dan it has the flavor of kayak ini tuh sebenarnya kayak personal accomplishment banget gitu, kayak buat kamu ini tuh kayak the pinnacle of your success gitu loh, kayak the thing tanda kutip that will make you feel like you have been successful. Bahwa for example juga another example, kalau misalnya kalian ngelakuin sesuatu yang tidak standar atau tidak kayak buat orang lain tuh kayak kenapa sih file 1 kalian kok ngelakuin itu gitu loh, kayak buat apa, atau misalnya nggak penting banget, atau misalnya kayak nggak perlu kamu ke arah situ gitu. Itu kayak if that's what you are manifesting, ini tuh bener-bener kayak yes, I also feel like this can be a huge milestone buat kalian. Kayak if I achieve this, it means I have been successful in bla bla bla. Atau misalnya if I can manifest this, then it means I can go to another level in my life gitu. Jadi in a way rasanya kayak there's a lot of pressure, dan menurut aku ya ini pressure-nya dari diri kalian sendiri. Jadi bukan orang lain yang minta, tapi kayak kalian bikin target kalian sendiri. Dan Bumblebee itu adalah pekerja keras.
dia adalah pekerja. Jadi I see that you have been putting a lot of efforts di manifestasi kamu ini, gitu. Terus what's interesting, aku tiba-tiba kepikiran ini Lucky Number 7. Kalau kalian pernah nonton filmnya, aku nggak begitu ingat karena ini film lama banget. Lucky Number 7. So I really think that part of the reason kenapa kok it took you years sampai sekarang untuk bisa mencapai ini, untuk bisa sampai ke titik ini di mana kalian ngelihat reading ini for example, atau maybe karena ini juga working hard kan, it's almost like now finally is the time buat kalian untuk reaping the success. Kayak aku nggak tahu apakah literally kalian kemarin disuruh nunggu atau apapun, but now the time is right untuk apa yang kalian manifestasikan ini reaping the reward gitu. Dan I see ini kayak spring juga, jadi really everything is starting to bloom. Jadi kalau misalnya kemarin hidup kalian kayak susah, berat, terus kayak kalian kayak nabung kerja tapi nggak menunjukkan hasil, kayak this is the moment. Jadi ini contekan dari reading yang akan kita baca bahwa what you are manifesting itu is coming really soon. Dan there is a component of luck di sini yang kalaupun kalian misalnya nih punya target gitu, misalnya ini contoh ya, aku pakai duit aja yang gampang. Jadi misalnya kalian punya target, aku mau nabung 100 juta karena aku mau ngelakuin ABC. Kalau nggak 100 juta nggak cukup. Nah terus tiba-tiba kayak ini tuh kayak ada lejitan dari semesta yang mana kamu misalnya baru nabung 50 juta gitu, dan itu kamu udah kerja keras banget gitu kan bertahun-tahun. Terus tiba-tiba sekarang kayak ada momen dimana 50 kamu itu bisa berbunga jadi 100 dengan cepat gitu ya. Itu contoh kalau duit gitu. Jadi silahkan kamu apply aja apapun. The thing is ketika kalian manifesting ini atau meniatkan untuk manifesting ini adalah kalian tahu bahwa ini akan taking time, dan kalian siap untuk doing the work. Kalian siap untuk putting on the work, misalnya untuk ngirit, misalnya untuk kerja keras, untuk mengorbankan kesenangan kalian gitu. Jadi kayak it feels really like it's just like this supposed to be yours, like you're supposed to have it like for real gitu. Oke, itu yang pertama yang aku dapetin dari semesta, message-nya. Terus aku juga pengen tahu nih semesta kayak sekarang ada di mana gitu. Focus sama let's take them. Focus, expansion, wisdom, Wizard of the Woods. Ya, benar. Terus ini summer, ini tadi ada spring, di sini ada summer, kemudian di sini ada owl spirit wisdom. Oke, jadi apa yang aku ini melihat ada orang tua dan di sini ada wisdom juga. I feel like apapun, terus huruf W sama huruf S might be significant for you gitu, karena di sini ada summer, terus ini ada di sini juga of course ini ada SS gitu kan. Terus juga ada W ini Wizard of the Wood. Di sini aku juga kayak somehow nangkap ada owl, ada wisdom. Jadi maybe these words, apakah kalau misalnya kalian manifesting some place, some opportunity, some kerjaan or anything yang ada huruf W atau S-nya, it can be a confirmation. Tapi kalau misalnya enggak pun it's okay. Dan menarik ya, di sini ada angka 7, di sini ada 77 lagi. So really like it seems like it's taking place right now, saat ini gitu. Terus let me see where your manifestation is. Oke. Yang aku dapetin di sini adalah yang pertama. I think ini konfirmasi aja sih sebenarnya dari yang tadi. You have been tanda kutip in the woods for quite so long, dan kalian juga udah fokus ke sini, ke apapun yang kalian mau lakukan ini cukup lama ya. Jadi I think for some of you even kayak ada feeling kayak ini benar-benar bakal terjadi gak sih? Kayak serious, kayak can I actually do this? Karena I've been working for so long, dan kayak you know that it's going to take time, dan kalian kok taking longer than I expected ya.
Atau misalnya tadi ya ngomongin duit itu ya, misalnya kalian berharap bisa nabung kayak setahun misalnya 20 juta misalnya. Terus habis itu kayak harusnya kan dalam waktu 5 tahun udah kekumpul, tapi ini kok udah 4 tahun tuh kayak belum 80 juta, kan berarti aku nggak on track nih gitu. Jadi ada rasa kayak gitu, malah justru kayak kok tabunganku malah turun lagi ya jadi 20, padahal aku udah nabung 4 tahun karena ada pengeluaran ini itu dan sebagainya. Jadi ada feeling kayak am I supposed to actually manifest this or not? Dan menarik di sini karena aku lihat di sini ada 2 pohon yang berbunga dan berbuah dan juga burung-burung. So it seems like to me, it feels kalian akan dapat informasi tentang manifestasi kalian, seperti kalau bahasa, aku lupa sih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya itu saking lupanya, tapi intinya kadang-kadang itu kan burung itu datang membawa kabar gitu kan zaman dulu. Mungkin aku nggak tahu apakah itu lagunya Vina Panduwinata. Wow, Aprisa, are you so old? Anyway, oke. Dan ini juga, dan tadi kalau nggak salah aku di awal sempat ngomongin tentang Lucky Number 7 ya. So yeah, it seems like this is such an old dream. Jadi bahkan mungkin buat kalian tuh, kalian udah imagining ini dari kalian kecil, atau bahkan ini adalah sesuatu yang mungkin pernah diucapkan oleh orang tua kalian sekali pada saat kalian masih kecil. So it has been like so planted within you, dan kalian tanda kutip memutuskan untuk mengambil ini sebagai mimpi kalian sendiri. Dan kalau kalian akhir-akhir ini mempertanyakan, am I supposed to continue manifesting atau pursuing this because I remember that the first time I heard this was because of my parents, then the answer is yes. Nggak apa-apa, meskipun dulu kalian pertama kali dengernya ini dari orang tua kalian, tetapi saat ini, because it has been living inside of you, your dreams itu udah kayak embedded, udah kayak embodied within you, then it is valid. Okay? Alright. Itu sih, dan you are going to receive news, communication tentang pencapaian kalian. So it seems like what you are manifesting itu sekarang lagi berproses, dan mungkin kalian belum lihat hasilnya, tetapi itu sudah berproses. Jadi seperti kayak Lucky Number 7 itu, kalau ngomongin filmnya ya, filmnya itu kan tentang balapan kuda ya, apa sih namanya, iya gitu, horse race gitu. Terus habis itu kan people are putting their bets ya kan, bertaruh gitu. Terus habis itu pokoknya intinya ada satu kuda itu namanya number 7, Lucky, dan dia nomornya number 7 gitu. Jadi ini tuh seperti kayak kalian, si Lucky itu kan, satu dia talented, dua dia juga latihan ya kan. Jadi it seems like all of this yang kalian manifestasikan ini adalah kumpulan dari banyak hal yang bermain di situ. Ada unsur luck-nya, ada unsur talent-nya, ada unsur kalian udah kerja kerasnya dan sebagainya. Jadi ini taking momentum gitu. Anyway, iklan, kalau misalnya kalian pengen belajar tarot, kalian bisa lihat link di bawah. Aku open kelas tarot, nanti kalian bisa belajar sama-sama. Aku kasih cara untuk baca tarot tanpa harus menghafal. Jadi kayak misalnya gini, kayak Aprisa gimana bisa baca ini seakurat itu, karena kan ini mirip nih sama cerita aku resonate banget di sini dan di situ gitu kan. Gimana caranya? Apakah aku bisa reading untuk diriku sendiri gitu? Nah, nanti aku ajarin kalian file 1, 2, 3 gimana caranya baca pakai intuisi. Kalau kalian tertarik bisa klik linknya di bawah. Tapi kalau misalnya kalian pengen aku di reading personal aja, Prisa, kayak extended dari file ini, boleh banget, nanti silahkan klik juga linknya ada di bawah di description, okay? Alright, so let's see how to make this manifestation come faster dengan Shield of Crystals. 25, 2 tambah 5 sama dengan 7. So
what is interesting di sini adalah apa yang kalian manifestasikan itu bener-bener supposed to be yours, like exactly supposed to be yours. Kayak if someone is questioning you for dreaming about it, for working for it, for it lah pokoknya gitu. Kayak protect yourself from all those comments. You don't have to listen to them. Kalau kalian bisa cuek sama komentar-komentar itu, fine, good. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa cuek, lebih baik kalian sama orang-orang ini yang mungkin bikin kalian ngerasa kayak negatif, kayak it's impossible, kayak do not share this with them. Only share this desire with those yang hyping you up about this desire, yang nyemangatin kalian untuk ngelanjutin your work, untuk tetap bermimpi, untuk tetap manifesting dan sebagainya. Itu fokus ke orang-orang ini aja, oke? Yang lainnya diemin aja. Dan yang penting dari kartu ini aku tangkap adalah you need to continue feeling worthy of whatever you are manifesting. Jadi kalau kalian ada unsur rasa kalian ngerasa nggak worthy untuk mendapatkan ini, kayak itu dipinggirin dulu teman-teman, karena that's not helpful. Okay? Alright. Why are we leaning towards that direction? Aku akan turunin ini supaya secara struktur lebih enak dilihat. Okay. Ya, gitu teman-teman. So I really feel like you are at the time where it's very ripe, where you are ready untuk receiving your manifestation. Dan apapun yang kalian manifestasikan ini sudah protected for you. And it can be anything ya. It can be anything that you manifest. Tapi satu hal sih yang aku akan remind, hopefully aku inget di file lain, tapi adalah bahwa apa yang kita manifestasikan itu esensinya tidak boleh melukai orang lain atau tidak boleh melawan kehendak bebas orang lain. Oke, teman-teman? Gitu. Jadi misalnya nih, manifestasi kalian bentuknya, oh aku pengen menikah sama orang itu gitu, si A misalnya. Aku pengen nikah sama si A. Tapi si A ini misalnya udah punya pasangan kayak gitu. Terus kalian, oke, aku manifestasiin supaya dia pisah sama pasangannya. Nggak gitu bestie ya. Nggak boleh kayak gitu. Itu tidak boleh manifestasi yang seperti itu. Itu tidak termasuk. Mungkin kalau kalian punya manifestasi yang seperti itu, pertanyaan kalian adalah seharusnya what does it mean ketika aku manifesting dia gitu loh. Does it mean, do I manifesting this person because I want the feeling of feeling adored, feeling accomplishment of anything gitu. Nah itu kamu explore aja. Alright, itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, if you can pertanyaannya, can you make this manifestation faster, ya kan? Come faster. Oke. Let's do this. Dan kalau bisa, gimana? Oke. Apakah manifestationnya pile 1 bisa dipercepat? Dan kalau bisa dipercepat gimana? Kalau nggak bisa dipercepat kenapa? Dan mereka harus ngapain? Kata spirit guys, kayak Aprisa, pertanyaan kamu kompleks amat. Oke, itu tadi in reverse. Aku pakai reversal aja untuk cek bisa enggaknya. Oke, and then the next ini reversal juga, Page of Pentacles, Emperor. Oke. Reversal semua. Apakah kartunya kembali semua? Enggak tuh. How interesting. Last one. Oke, no. Alright. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah yang dimanifestasikan sama pile 1 sama kalian itu bisa dipercepat? Jawabannya tidak. Tapi sabar dulu teman-teman, tidak, karena di sini ada 4 yang reverse, tapi ada 1 yang enggak reverse. However, your cards are amazingly good cards. Okay, so I really think aku akan balik. Jadi aku my hunch di sini adalah because it's fast.
because it's already fast. Karena di sini ada Ace of Swords. Jadi jadi yang pertama adalah apa yang kalian manifestasikan tuh udah cepat datangnya. Karena ini tadi kita ngomongin ada lucky number 7 kan gitu. Jadi kayak memang sebentar aku lihat dulu. Kayak kelihatan nggak sih kartunya? Oh, kelihatan kok. Nah, jadi sebetulnya apa yang mau kalian manifestasikan itu udah kalian tuh sudah super duper on track dan udah cepat. Jadi kayak hampir kayak nggak ada gunanya lagi kalian mempercepat. Kayak you don't have to do anything about it. Kalian tetap business as usual aja. Terus habis itu tetap balancing yourself. Kayak begitu kalian denger orang yang kayak against sama mimpi kalian atau sama your desire or anything, kayak kalian ignore itu. Jadi kalian maintain your balance. Kalian tetap juggle, tetap percaya apa yang kalian mau manifestasikan itu sudah ada di dalam tangan kalian. Gitu. Dan tadi aku bilang sama kalian di sini di sini ada bird yang membawa membawa pesan ya kan. Nah, di sini aku lihat ada Knight of Cups. So, it's very possible that this whatever you are going to manifest itu akan datang melalui offer. Ya, apakah itu contoh misalnya kalian dapat offer kerjaan yang lebih besar gajinya atau lebih satisfying. Misalnya kalian manifesting work life balance gitu ya, yang kalian bisa managing your time untuk kerja dan sebagainya. Offer itu akan datang. Apakah itu datangnya dalam bentuk yuk pile 1 kerja sama aku aja, nanti kerjanya bisa gini-gini, atau offer seperti kayak hey pile 1, kamu mau nggak collab sama aku, nanti kamu tetap ngejalanin itu sendiri atau apapun itu tapi kamu jadi lebih fleksibel. Terus misalnya work life balance lagi adalah kamu bisa managing your time. Misalnya kamu misalnya tadi ya pengen work life balance, terus tiba-tiba kalian ketemu sama seseorang, ngedate sama seseorang yang ternyata orang ini kayak mampu banget gitu. Jadi kayak kamu kerja bakalan dimodalin, kamu bakalan bebas milih waktu kamu bisa ngejar passion kamu, those kind of stuff. Jadi it can be through different offers yang enggak directly kelihatan kayak apa ya? Ya itu tadi kayak misalnya it can be through any different stuff gitu. Jadi kayak makanya aku bilang tadi kayak legitan, karena progresnya akan lebih cepat daripada yang kalian bayangkan. Kalau kalian hitung pakai nalar manusia kalian, kayak harusnya aku bakalan dapetin ini sekitar 2-3 tahun lagi. Tapi gara-gara ini kalian bisa percepat jadi kayak 1 tahun dan sebagainya. Ini memang sudah percepatan dari semesta teman-teman, jadi kalian nggak perlu ngelakuin itu. Dan offer ini kan kalian nanti akan dapat beberapa offer kan teman-teman. Kalau misalnya selama sebulan dugaanku sih paling sebulan maksimal 2 bulan ke depan, kapanpun kalian nonton ini karena ini timeless reading kan, itu nanti kemungkinan kalian akan dapat beberapa offer kan. Terus habis itu kalian akan mikir mana ini yang dimaksudin sama Aprisa. Nah, aku kasih beberapa guidance untuk kalian lihat. Yang pertama adalah apakah offernya itu grounded. Kalian lihat apakah energi orang yang offering ini ke kalian itu pas dan benar buat kalian. Apakah kalian serak atau enggak? Apakah kalian ngerasa uplifted? Apakah kalian ngerasa tenang atau enggak? Jadi yang dicari bukan excitement, karena di sini aku nggak lihat ada excitement. Di sini yang muncul adalah clarity dari Ace of Swords. Jadi clarity, kemudian di sini ada Wizard juga, dan ada Emperor, ada Temperance, ada Pentacles. Jadi ini adalah offer yang solid. Jadi kalian perhatikan offernya solid nggak, kayak long term nggak. Terus habis itu kayak mereka juga bisa diandalkan nggak, reliable nggak, mereka punya resources nggak, atau cuman ngomong doang. Karena nggak bisa kalau kita cuman ngomong doang. Karena apa yang mereka offer ini memang nanti akan menjadi dia akan menggerakkan momentum gitu, akan memulai momentum untuk manifestasi kalian lebih cepat. Tetapi dia nggak necessarily langsung menjawab semua pertanyaan kamu atau semua manifestasi kamu, tapi ini akan kamu sendiri nanti akan ada, kamu tetap akan ngelakuin tanda kutip kerja di sini. Bukan artinya terus kamu kayak hard work atau apa, kayak this will still need your contribution. Jadi bukan yang terus kalian dapat model-model kayak apa ya, kayak undian, menang undian gitu. Pun kalian menang undian dan kalian manifesting uang untuk kalian traveling, kan kalian misalnya
misalnya nih kalian manifesting 100 juta itu tadi yang kita pakai contoh, terus sekarang status lagi 20 juta, kayak masih kurang 80 lagi. Terus misalnya kalian dapat undian, misalnya undiannya 50 juta, jadi kalian masih perlu nambah lagi. Or kalian dapat 100 juta, tetapi kan kalian harus bisa manage ini, karena kalian manifesting buat travelnya, jadi berarti kalian perlu untuk organizing travel. Terus nanti uangnya gimana, how you organize this money, jadi biar nggak cuman buat travel doang, tapi bisa buat your security, safety, dan sebagainya. That is your reading. Kalau misalnya kamu suka dan kamu ngerasa resonate, kamu manifest, amin. Jangan lupa kasih jempolnya, sama jangan lupa subscribe kalau kamu belum subscribe, karena sebagian besar yang nonton itu ternyata belum subscribe loh. Kamu udah subscribe belum? Anyway, that is your reading and on your manifestation, dan I'm so glad for you. This is looking good and looking fab. Dan kasih tahu di komen kalau kamu mau, kamu pile berapa, atau misalnya kamu lagi manifestasi apa. Dan boleh juga update nanti kalau misalnya udah tercapai, ada kabar datang or anything, just come back to this video and then comment. I'm looking forward to hearing from you. Thank you so much for allowing me to read for you. Sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah. Halo pile 2, kalau kalian pilih urus ini dan si yellow calcite, then this is your reading. Kalau kalian datang dari pile 1 atau dari pile 3, welcome. Tapi kalau kalian datang dari pile ini aja, welcome juga. Anyway, sebelum kita mulai, sorry, maaf teman-teman, aku habis makan. Anyway, kalau misalnya nanti di bagian pertama, aku akan ngecek apa yang kalian manifestasikan. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayak, oh ya Prisa, aku mau nih manifestasi ini nih, atau aku memang lagi manifestasi ini, oke, silahkan ngelanjutin readingnya. Tapi kalau misalnya kamu kayak ngerasa, Prisa kayaknya aku nggak manifestasiin ini deh, atau nggak mau gitu ya, kalau nggak mau kamu boleh cari reading lain atau file lain. Tapi kalau kamu nggak ada plan untuk memanifestasikan ini, tetapi kalian kayak, itu menarik juga Prisa, aku mau dong manifestasi itu, oke, then feel free untuk continue watching. Oke, for some reason aku pengen bikin ini kayak gini. Oke. So first hunch about your, terus habis itu nanti kita akan lihat kalian manifestasinya udah sampai mana. Terus juga kayak apakah manifestasi kalian bisa dipercepat, dan kalau bisa dipercepat gimana? Kalau misalnya nggak bisa, kenapa? Oke? Alright, so oke. Hal pertama yang aku lihat dari kalian di pile 2 ini adalah yang kalian mau manifestasikan di sini sebetulnya adalah karakter. Jadi kayak apakah itu karakternya terkait confidence, apakah terkait persistence, tanda kutip kekuatan hati, resilience juga, hal-hal kayak gitu yang kalian mau manifestasikan. Kalian mau manifesting kayak apa ya, kayak apapun yang terjadi aku bisa hadapi gitu, this kind of stuff. Maybe for some of you, I think kalian ngalamin ini, kalian pengen ini tuh udah dari dulu. Jadi kayak mungkin sekarang kalian nggak sadar kalau kalian sebenarnya sedang manifesting ini. Itu yang aku dapetin. Terus ada juga yang memang sengaja kayak sekarang aku mau manifestasi sebuah karakter ini, karakter kerja keras, karakter tanda kutip kayak healthy stubbornness ya, terus this yang itu yang aku rasain sampai saat ini gitu. Dan for some of you I think beberapa itu juga mau manifesting sebuah business venture, jadi pengen punya bisnis tertentu atau manifesting sebuah manuver bisnis atau anything, atau mungkin manifesting scaling, atau scaling tuh mengembangkan bisnis kalian, atau satu lagi apa ya tadi aku kayak kalian punya bisnis strategi yang kalian pengen manifestasikan. Contoh kalian punya cita-cita bisa expand bisnis kalian kemana, atau misalnya kalian pengen menggunakan bisnis strategi A, atau pengen bisa hire orang sebanyak ini untuk bisa growth bisnisku segini, misalnya gitu. Jadi that's what I'm feeling untuk pile kalian ini. Dan sekarang aku akan lihat lagi if there is any energy about your
your manifestation buat file 2. Kalau kalian ngerasa resonate atau ngerasa bahwa kayak aku mau tuh manifestasi itu gitu, then ya. Jadi aku lihat apa yang kalian mau manifestasikan ini sebetulnya adalah apa ya, kayak just making sense gitu, something that makes sense, because in a way buat beberapa di antara kalian apa yang mau kalian manifestasikan ini penting atau esensial atau berguna untuk perkembangan kalian berikutnya. Jadi kalian tahu next step itu aku maunya apa, dan untuk next step itu aku harus manifesting ini. Misalnya aku harus manifesting this identity, aku harus building this competence, atau build this personality, atau being able to handle ABCDE, punya kemampuan dan skill untuk melakukan ABCDE. Jadi misalnya nih contoh, aku pernah, mungkin salah satu hal yang aku pernah kayak secara sadar aku minta sama semesta adalah, Tuhan, aku minta diberi kemampuan untuk healing others. Dan ini aku minta tahun 2022 akhir, dan itu adalah awal karir tarotku juga. Dan pada saat itu aku jalan 1 tahun sebagai coach. Jadi kayak habis itu bisnis aku, coaching aku arahkan ke inner child healing kayak gitu. Terus aku jadi banyak ngebantu orang-orang untuk healing. Dan aku seneng banget juga, aku sering nerima orang bilang bahwa, Prisa, suara kamu healing, atau apapun, kayak bareng sama kamu aja energinya healing. Itu rasanya kayak this is the kind of manifestation yang okay, yes, finally I got it gitu. Dan not necessarily just because I got it terus aku enggak akan melakukan kerja keras lagi atau akan apa, itu enggak. Dan ini juga this is the same feeling. I think when you already got your manifestation, I see that you are going to continue working. Ini akan menjadi the fact that you want to manifest this, I feel, is because you want this for a good reason dan for a good cause. Jadi for the greatness of yourself, but also for other people, because you want to help other people, because you want to live in a more stable place. You want to, I don't know, like you want to help people gitu. Dan memang ini kayak part of your genetic atau your soul growth blueprint gitu. Kayak memang kalian datang ke dunia ini untuk mastering this skill. Jadi kalau misalnya itu yang kalian mau manifestasikan, feel free untuk continue the reading. Okay, alright, wow. Okay, terus what is the status right now dari pile 2 ini? Oh wow, ada Daffodil Fairy with new beginnings, sama Hummingbird Spirit with joy, dan Dragon with power. How beautiful. Oke, pile 2, ini satu message yang aku dengar adalah, you guys are a full package. Kalian tuh udah wait, 4 4 2 2 sama 1 1. Oke, kalau kalian ngelihat repeated numbers, then it can be confirmation dari semesta bahwa you are on the right track, atau your manifestation is coming, atau you have started to embody some stuff gitu. Jadi ini kayak konfirmasi aja dari semesta bahwa yes, pile 2, good job, kayak you're on the right track, you are making progress gitu. Jadi if you see repeated numbers 22, 11, 44, atau any numbers really, if you have been followed by these numbers, ya gitu. Anyway, balik lagi, message yang aku dengar adalah kalian adalah the full package, ya kan? The full package artinya kayak you have done a lot of things untuk bisa mencapai titik ini, mencapai titik dimana kalian sekarang kalian reading ini bukan oke. Jadi what's coming through just now adalah kalian harus diingetin bahwa
you have worked hard. So maybe in some places apa yang kalian manifestasikan, jadi kan tadi aku bilang ya, kalian manifestasiin sebuah karakter atau personality atau identity untuk mencapai next level kan. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kayak kenapa kok next level ini lama banget, terus habis itu kalian something like beating yourself up, kayak kenapa ya kok aku belum mencapai level itu, berarti aku harus belajar ini dan belajar itu. Yes, bener, kamu perlu belajar apa yang kamu mau pelajari ini, perlu apa ya namanya, kayak embodying dan building your character gitu. But jangan lupa bahwa meskipun kamu pengen manifestasi itu, pengen punya kapasitas dan karakter baru di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu, doesn't mean that doesn't mean that semua yang kamu lakukan sebelumnya itu tidak ada gunanya gitu. Contoh, kamu mau masuk ke fase baru di hidup kamu, misalnya kamu pengen jadi light worker misalnya kalian pengen jadi tarot reader, yang paling gampang tarot reader. Oke. Terus habis itu kalian udah belajar, udah ngambil kelas tarot, kalian udah belajar untuk cara ngobrol sama orang, kalian udah belajar macem-macem gitu kan. Terus habis itu kalian baru sadar bahwa ternyata wow, aku ternyata belum embodying, kalian intuisi juga udah jalan, tapi ternyata aku belum embodying ability untuk misalnya delivering my tarot reading in a way that is clear, for example, kayak gitu misalnya. Nah, ngomong-ngomong soal tarot nih, karena pas lagi ngomongin tarot, kalau misalnya kalian tertarik untuk ngambil kelas tarot, iklan dulu ya, kalian boleh aku ngadain kelas tarot ngomongnya belibet. Jadi teman-teman, aku tuh bikin kelas tarot. Jadi kalau kalian tertarik untuk belajar tarot, apakah itu untuk diri kalian sendiri atau untuk orang lain, untuk kalian bisa ngambil keputusan, bisa lebih connect sama intuisi kalian, aku bikin kelas tarot yang lebih fokus ke intuisi. Jadi nggak ngafalin, tapi kayak misalnya dari sini, ini kan kalian lihat nih ya, aku baca dan ini bukan tarot, jadi ini juga nggak ngafalin. Tetapi kayak how you can connect to your intuition. Kalau kalian tertarik, silahkan klik linknya di bawah, ada di description. Tapi kalau misalnya kalian enggak dan mikir kayak, Aprisa, soal tarot aku pasrahkan kepadamu dan aku mau reading sama kamu aja. Oke, kalian bisa lihat extended reading, nanti bisa order personal reading, ada linknya juga di bio. Oke, kok di bio? Di description, maklum, anak IG, anak Instagram. Oke, lanjut. Jadi kayak gitu, jadi kayak kok aku ternyata nggak pede ya Aprisa untuk show up, aku nggak yakin apakah bacaanku akurat atau nggak. Terus habis itu kamu mau manifesting, oke, aku mau manifesting confidence, aku mau manifesting kemampuan untuk ngomong dengan jelas, untuk menyampaikan reading itu dengan energi yang tepat juga. Aku pengen belajar tentang protection, kayak aku pengen belajar lebih stabil di dalam energiku sendiri dan sebagainya. Jadi kayak yes, betul, apa yang kamu ingin pelajari itu benar, apa karakter atau personality yang kamu mau embody itu memang penting untuk pertumbuhan kamu selanjutnya. Tetapi bukan berarti kamu tidak punya sama sekali skill yang kamu butuhkan untuk masuk ke fase berikutnya. Especially because you have gone this far juga karena kapasitas kamu itu gitu. Jadi kamu nggak perlu beating yourself up kayak kok aku belum bisa ya, kok aku belum bisa kayak dia, kok kayak gitu. Itu nggak perlu. Jadi when you are manifesting this, salah satu hal yang kalian perlu ingat adalah untuk ingat kalian udah bisa apa aja sebenarnya. Jadi jangan lupa while you are striving to build your new character atau new competence, skills dan sebagainya, do not forget that you are already powerful, that you are already tanda kutip rich, skillful, competent for so many things. Maybe kalian ngerasa for the next stage I will need more than that. Yes, sure, but you're not starting from zero. You're not, karena kamu udah building the foundation di situ. Jadi di sini tuh keywordnya itu adalah growth, dan ini adalah reminder sebenarnya buat kalian untuk stay joyful as you are learning. Jadi kayak yes, kalau kalian pengen pengen steady progress, for example, kalian punya target kalian sendiri. Kok ada binatang sih di dalam kopiku? Anyway, jadi kalau misalnya kalian punya target atau apapun itu kayak ya itu oke, itu
valid gitu. Tapi don't forget to play, don't forget to infuse joy within your approach gitu, when you are learning, when you are growing. Karena aku dengar kayak with joy you are going to master this skill atau this character faster daripada kalau kalian strength strength tuh bukan strength, strength itu tegang gitu loh ngejalaninnya gitu. Oke, alright, so minum dulu, minum kopi dulu biar sehat. Enggak, jangan ditiru. Nggak apa-apa deh, terserah kalau kalian mau minum kopi. Ih, siapa gue ngelarang-larang kalian minum kopi ya. Oke, anyway. Oke. Ada lagi kayak di mana sih? Ya, di mana sih? Bener kan pertanyaannya di mana sih manifestasinya gitu kan? Tapi ya nggak apa-apa, yuk kita baca. Oh ya, benar. Ya, aku diingetin sama semesta untuk ngomongin ini karena ini dua-duanya sleep. Satu hal lagi adalah teman-teman, kalau kalian kurang istirahat, like it's so very important. Aku mau cerita sedikit nih tentang perjalanan fitness kesehatan aku gitu. Jadi teman-teman, aku tuh kan lagi rajinnya nge-gym gitu kan, dan aku punya target untuk building muscle tapi at the same time nurunin berat badan. Jadi fat loss tapi juga muscle growth gitu kan. Aku nggak tahu apakah ini nanti akan match di sini, tapi nevertheless this is important karena kaitannya dengan ini. Terus kayak it's so interesting because I cut aku managing my diet ya kan, makanku aku atur. Terus habis itu aku atur, aku perbaikin gitu kan. Terus aku olahraganya juga aku close to failure, jadi karena aku pengen building muscle, jadi kan aku bikin close to failure, itu artinya kayak sampai hampir gagal gitu loh. Misalnya ngangkat gitu sampai hampir nggak bisa gitu. Jadi kayak gitu untuk bisa growing muscle. Kenapa? Karena Aprisa umurnya udah 40, jadi aku beberapa tahun lagi kan mulai masuk ke masa perimenopause gitu kan. Jadi kalau buat perempuan, kalau kalian kayak build your muscle, jangan takut kelihatan bulky. Kapan-kapan kalian bisa lihat Aprisa di Instagram juga bahwa I'm not bulky, tapi muscle itu penting untuk menjaga kestabilan hormon kalian, especially karena nanti pada saat kita berumur itu masa otot kita akan berkurang dan sebagainya. Itu akan bikin kita lebih sehat, lebih stabil secara emosi, juga lebih stabil dan sebagainya. So anyway, tapi setelah aku ngelakuin semua itu, beratku itu malah naik teman-teman. So kayak yang what's so wrong about this? Dan ternyata aku baru realize bahwa aku tuh kurang tidur teman-teman. Dan buat kalian, kalau kalian perempuan, laki-laki, whatever, tapi kayak advice ini pun muncul dari laki-laki gitu loh di dunia bodybuilding, bahwa it is very important to maintain at least 7-8 hours of sleep. Jadi salah satu hal yang curiganya aku bisa mempercepat kalian untuk mencapai target kalian untuk embodying whatever this is adalah disiplin terkait tidur, terkait istirahat. Like is your sleep berkualitas? Apa sih bahasa Inggrisnya berkualitas? Is your sleep, ya pokoknya gitu. Apakah tidur kalian berkualitas? Apakah kalian tidurnya cukup? Apakah jangan-jangan tidur kalian cukup tetapi kualitasnya nggak cukup gitu loh, kan bisa banget gitu. Terus for so many of you yang ngerasa, iya Aprisa aku tuh tidurnya tuh cukup ya, kayaknya aku tuh udah 7 jam gitu, tapi kalian aktivitasnya jauh lebih capek daripada itu gitu. Atau misalnya kalian sebelumnya sudah punya misalnya nih kayak sleep debt, kayak hutang tidur. Ternyata misalnya hutang tidur kalian tuh udah 30 jam gitu. No wonder kalian tidur 7 jam itu kurang. Atau ternyata setiap orang itu kan punya kebutuhan tidur yang beda-beda teman-teman. Dan mungkin kalian kebutuhannya itu bukan 7 jam tetapi 9 jam misalnya gitu. Nah ini, wah Prisa kalau 9 jam susah dong. Bagaimana aku mau mencapai target bisnisku? Bagaimana aku mau mencapai apapun ini yang kalian mau capai? Ini tanda kutip kayak PR, gimana caranya kalian supaya bisa managing bahwa sleep is so important. Bayangin aku sampai di remind sama semesta loh untuk, dan pun warnanya ungu, dan ungu itu warna lavender, right? So it seems like lavender itu calming. Jadi kayak if you resonate, oh ya ini menarik ya. Ada di sini ada sodalite warna biru, terus di sini ada amethyst juga warna ungu. So maybe if you want, ini random insight aja.
if you want to incorporate colors like blue or purple, maybe it will help. Kalau misalnya kalian butuh apa namanya kayak pewangi lavender atau apapun yang bisa membantu kalian buat tidur lebih nyenyak, for example, kayak gitu ya. Mungkin itu advice for some of you aja. Okay, now we're gonna look at if we can speed up this apa namanya this manifestation atau tidak. Kalau misalnya bisa, bagaimana? Ini udah kejawab sih, salah satunya dengan tidur, dengan play itu tadi, gitu. Kita open aja lah ya sama advice atau messages yang mau muncul dari semesta. Or perhaps what we can expect, atau ya bisa dipercepat atau enggak aja. Ya, dan what we can expect. Knight of Wands. Ten of Pentacles. Strength kebalik ya. Strength, tadi gue bilang. Strength. Terus habis itu Seven of Cups dan King of Pentacles. Yes, bisa dipercepat teman-teman. Dan the fact that di sini kita punya Knight of Wands ini absolutely bisa dipercepat, dan even it's almost like you already have it in you. Jadi bukan yang sesuatu yang kalian harus creating from the beginning, kayak you already have this. Even I have a feeling that for so many of you, whatever you are manifesting, itu sebetulnya kayak you were once this kind of person before. Contoh, kalian manifesting confidence. Terus kalau kalian review lagi, kalau kalian ingat baik-baik, there was either a moment atau a phase of your life dimana kalian itu sebenarnya confident banget gitu. Cuman somehow for some reason it's gone gitu for a while. It's almost like you forgot this, that you are always this person. So essentially what you are manifesting is just you again. Itu yang aku rasain di sini. Dan apa namanya, ya, it has been somehow, ini menarik banget, kayak there was something that either happened in your life yang membuat persepsi kamu terdistorsi tentang diri kamu sendiri. Apakah itu satu kejadian atau berturut-turut kejadian seperti ular tangga? Ini kan ular tangga ya. Apakah itu berturut-turut kejadian? Apakah itu people telling you different things, atau satu kejadian after other kejadian? Kalau misalnya kalian listing all these things yang you heard about yourself dan it's not what you are trying to manifest, kayak can you list them down and then see if they are actually true atau enggak gitu. Soalnya di sini apa yang kalian manifestasikan itu solid, dan memang ini yang kalian manifestasikan itu untuk masa depan kalian memang esensial, memang penting banget, memang kayak foundation and growth gitu teman-teman. This can move really fast actually. I feel like it's almost like you can actually snap gitu, terus kayak you are that person already gitu loh. Kayak whatever you are manifesting, like what is the character that you are manifesting for your business venture, for your next phase of life, kayak it's almost like gitu, dan boom, kayak you are a tanda kutip different person. Boom, your life starts anew. Kayak everything like joy, growth, power, itu kayak semuanya manifesting in your life gitu. Wow. Okay, that's your message. Amazing. There's nothing more to say. Apalagi? Nothing. Ini tunggu. Jangan pergi dulu. Teman-teman. Ini ada anjing di sini. Anjing itu adalah man's best friend. So I really feel, what if you contact your old best friend? Ini di sini ada anjing lagi, anjing yang sifatnya best friend. So contact your best friend. Tanya sama mereka. Aku gak tahu kalian nanyanya gimana, kayak use your intuition. Tapi ini contoh ya. Contohnya adalah kalian nanya kayak, do you remember how I was
kayak when we were like we saw each other every day gitu, kayak misalnya tuh teman SMA kalian gitu ya, sahabat kalian gitu. Terus kayak masih ingat gak sih aku tuh SMA kayak apa gitu, kayak atau misalnya kamu bisa bilang kayak, ini contoh aja ya, nanti silahkan kamu pakai mana yang paling cocok buat kamu, tapi kayak misalnya hey aku tuh lagi pengen untuk jadi kayak gini loh gitu. Terus kayak tanya deh kayak, aku pernah nggak sih kayak gitu gitu, atau simply make it an open question, like ask them, menurut kamu aku tuh dari dulu orangnya tuh kayak apa sih gitu. Atau misalnya if there is any growth yang kamu udah lihat dalam hidupku, growth ya kan, dalam hidupku selama ini gitu. Yeah, I think you are going to find some a different perspective, kind of being reminded of who you are. Dan kamu bisa kayak nge-unlock ini dengan like what you are manifesting is already here within you, and you just need to boop dan getting that. So if you like this, if you resonate, jangan lupa kasih like dan subscribe. Ayo di like dulu biar mantap manifestasinya. Okay, thank you so much for allowing me to read for you. Dan aku excited banget sama reading kalian. Kasih tahu kalau misalnya kalian udah kalian dari pile berapa, atau misalnya kalian lagi manifesting karakter apa, feel free untuk share. Dan aku senang banget baca setiap message, setiap komen dari kalian. Dan feel free untuk update kalau kalian udah berhasil manifesting karakter ini. Nanti feel free untuk balik lagi ke reading ini ya. Alright, kalau gitu sampai ketemu di reading selanjutnya dan bye-bye. Halo pile 3, kalau kalian pilih Lagus dengan Seahorse di sini bersama dengan Mukait, Jasper, Bracelet, then this is your reading. Okay, real quick, kalau kalian datang dari pile 1 atau 2, kalian pasti tahu what I'm about to say, tapi kalau enggak, okay. Jadi, untuk reading ini kita akan baca energinya dulu, kayak what you are manifesting. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate, kalian boleh lanjut untuk dengerin reading ini, untuk nonton reading ini. How kita akan bahas kayak, okay, where is your manifestation? Kayak di mana sekarang, terus habis itu kita juga akan lihat apakah dia akan datangnya cepat atau enggak, semacam itu. Dan kalau misalnya kita bisa percepat atau enggak, kalau misalnya bisa dipercepat, apa yang perlu kita lakukan, kalian lakukan. Kalau misalnya enggak bisa, kenapa kok enggak bisa dipercepat, dan sebagainya. Alright, dan kalau misalnya kalian ngerasa kayak nggak resonate, Aprisa, aku tidak lagi manifesting ini, oke, feel free, kalian boleh ganti reading lain. Tetapi kalau kalian ngerasa kayak itu aku nggak ada rencana sih, tapi aku mau untuk melihat apa sih itu dan gimana caranya aku bisa manifesting, itu exciting juga, then feel free to continue to watch the reading, right? So okay, for this kind of reading I would suggest for you to read all, supaya kalian bisa dapat kayak the gist of stuff. I mean, why not manifest everything? Nggak everything juga. Okay, anyway, okay, aku akan ambil oracle cardnya untuk ngelihat energinya. Tetapi sebelum kita mulai, aku mau remind kalian kalau kalian mau personalized reading, aku ada personalized reading. Misalnya kalian mau extend kayak, oke, Aprisa, aku mau lebih detail lagi yang benar-benar buat aku doang. Aku ada reading by Zoom atau by voice note, silahkan dicek di description. Tapi kalau kalian kayak, aku pengen belajar reading tarot juga deh Aprisa, siapa tahu aku bisa reading buat orang lain, bisa belajar buat intuisi aku sendiri, oke, feel free untuk klik linknya juga di bio, oke, di description. Maklum anak Instagram. Oke, yuk buat file 3 with Lagus. What are you, oh sebentar, oke, anyway, sebelum kita mulai, tadi aku sebetulnya udah dapet apa yang kalian mau manifestasiin di grup ini. So, pertama, jadi gampangannya yang kalian mau manifestasikan itu sebetulnya adalah kemudahan, adalah flow, adalah it feels like for me ya, yang kalian yang ada di grup ini, kalian ngerasa kayak Tuhan udah dong, capek nih. Boleh nggak habis ini aku dibantu, boleh nggak habis ini tuh aku disupport, boleh nggak aku dikasih tahu step by stepnya habis ini, boleh nggak aku permudah jalanku gitu. Jadi itu yang aku rasain, yang kayak boleh nggak sih kayak
finally all these pieces yang aku temukan itu kayak bisa kelihatan kayak the full picture, like where is this going. Aku nggak tahu, kayak maybe even some clarity buat kalian, kayak where am I going sebenarnya, universe. Kayak I want to see the bigger picture, I want to see things coming full circle together, karena di sini gelang juga gitu. So it feels like semesta itu has been giving you breadcrumbs. Jadi kayak you don't really know where you are going. Terus it feels like you have been following the nudges, you have been following the guidance. Tapi kayak kok belum nyampe-nyampe, kok belum tiba-tiba gitu loh. Kayak where am I? Aku malah justru feeling lost perhaps, karena ini ada macam-macam ya, energinya lumayan macam-macam buat di sini. Terus kayak semesta boleh nggak bawa aku ke tempat yang lebih mudah, karena it has been difficult, it has been challenging dan sebagainya. Can you give me apa ya namanya, kayak bukti atau petunjuk atau apa ya, kayak can you please tell me universe if I'm doing the right thing, kind of clarity. Karena because you have been so courageous, kayak in the past itu you have made a lot of brave decisions. Kalian udah berani untuk kalian juga udah banyak bertransformasi. Kalian udah banyak apa ya, tanda kutip kayak pivot atau mengambil langkah, mengambil jalur, because it feels like it almost feels like for this group particularly, kalian bukan orang yang diem aja gitu loh. Kalian tuh sekarang malah yang aku rasain, kalian ada di posisi dimana kayak yang aku capek semesta gitu loh, aku capek, aku ya udah. Jadi ada unsur, mungkin beberapa di antara kalian ada yang ya udahlah aku ngeflow aja lah, ya udah, yang penting hari-hariku dijalanin aja, aku nggak tahu mau kemana lagi gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak aku capek, udah mulai banyak hal. Jadi perhaps for some of you even you are slowing down, kayak ya udahlah, aku tanda kutip kayak aku nggak usah ngarep lah, nggak usah mimpi besar-besar lah, nggak usah desire macem-macem, yang penting aku jalanin hidup aja gitu. It's almost like that. Yeah, if that's you, then yeah. And also I'm sorry. I'm sorry, it's not easy, right? If you experience that, then yeah, let's see what universe has for you, because it seems like the path is going to be open soon. Ini kan kalau setiap aku ngeliat kartu ini, aku tuh selalu merasa kayak kita tuh selalu kita ada di hutan, terus tiba-tiba kita lagi jalan-jalan, terus ujuk-ujuk ya mendadak gitu, kayak loh, kok ada mansion, kok ada castle, ada benteng fortress sebesar itu tiba-tiba di tengah hutan, kayak what is that? So I have a feeling that you are hoping for that kind of miracle. Artinya kayak perhaps today is the day, perhaps today is the miraculous day, perhaps today is the day when the magic is going to come. Jadi for some of you, I feel grup ini maybe kalian juga termasuk orang yang pasrah, spiritual, percaya sama Tuhan, percaya sama agama kalian, sama tuntunan kalian, apapun itu di agama atau kepercayaan kalian gitu. So it feels like you believe in magic, you believe in miracles gitu juga. So if that sounds like you, atau you feel like ya Prisa, aku juga manifesting clarity, aku juga manifesting ease, dan apa ya, bigger picture sort of, mungkin ya, kayak dikasih jalan, dikasih bahkan dengan ini ya, beads-nya di gelang ini yang kecil-kecil ini kan, ini beads-nya 6 mm teman-teman, dibandingin sama yang lain ini 8 mm kalau nggak salah, ini juga 8 mm, jadi kayak ini lebih kecil. So I have a feeling that it feels like kalau kalian punya challenges dalam hidup, kalian minta sama Tuhan, terus seperti manifestasinya adalah, Tuhan boleh nggak aku kalau dikasih cobaan itu nggak sebesar-besar yang kayak dulu, kayak wow that was tough gitu, kayak can we slow down the challenge atau the difficulty level please gitu. Itu juga
That's what I'm feeling buat kelompok kalian. Okay, so let's see what is the where is your manifestation status, atau where is it what is the manifestation status. Chaos, storm spirit with chaos, terus habis itu earth spirit with stability. Ya, kayaknya memang buat kalian yang ada di grup ini, kalau hidup kalian itu chaotic banget atau chaotic banget, itu kayak it's almost like kayak kalian itu bijaksana dan wise dan sebagainya karena chaos yang terjadi di dalam hidup kalian gitu. Ntar aku akan ambil kartu lagi untuk dapat guidance. Siapa tahu kita dapat guidance like where atau why atau apa, what's behind all this gitu loh. Okay, interesting. Okay. Happy sleep pillow. Oke, kalau kalian tadi tertarik sama pile 2, boleh untuk cek pile 2 juga habis ini karena tadi ini juga muncul. Happy sleep pillow, the crown. Di sini ada angka 3 lagi. That can be significant, angka 3. Terus di sini create a spiral, I am flowing with the season. I am a good leader. I sleep well and have good dreams. Okay. What is going on with your manifestation? Kenapa kok clarity-nya belum muncul? Kenapa kok bigger picture-nya belum muncul? Kenapa kok hidup masih chaotic? Let me ponder. Oke, teman-teman. Gini. This is what I gather. What's interesting adalah where do I start? Gini, aku nggak tahu apa yang exactly yang kalian harapkan, but in a way, if you are hoping for someone to save you, atau hoping that you are going to sleep and then wake up with miracles gitu. It's almost, tadi aku sempat bilang gitu kan, aku kayak wake up terus is this the miraculous day, is this the day when my life is going to change for the better, kayak gitu. That is not how you do it gitu. How? Terus kalau gitu how, ya kan? How-nya adalah kalian diminta untuk coming back to the bukan the beginning, tapi kayak to the root, kayak kembali ke core, ke awalnya, ke asalnya, ke tengah, ke center, coming back to the center, creating stability within yourself. So aku nggak tahu, karena kalian yang ada di grup ini, kalian bisa ngalamin challenges yang macam-macam, dan ini akan sesuai, kalian harus sesuaiin sendiri sama situasi kalian kan gitu. Karena tadi yang dimanifestasiin juga macam-macam, tapi essentially finally hidup yang tenang, hidup yang flowing gitu-gitu kan. So what I'm seeing here, bahwa message-nya adalah do not hope for someone to save you atau to change your life. Tapi meskipun ada kalimat seperti ini, doesn't mean that you're not allowed to receive help from other people. Make sense ya? Jadi kayak do not rely on other people, do not wait for other people, but also allow other people to help you, dan boleh banget minta tolong. Jadi kayak do not make it like two different things, antara kamu receiving help, gini, bukan salah. Kayak kamu minta tolong dan receiving help itu beda sama kamu relying your happiness on other people dan trying to wait for other people to save you. Okay? Jadi kayak that's two different things. So
yang sebelah sini yang apa namanya hoping for miracle, yes, we believe in miracles, we do believe in these things, tapi do not rely on miracles. Okay, I hope that makes sense. Jadi kayak you must create stability and safety within yourself dulu. Caranya bagaimana, Aprisa? Caranya banyak banget dan ini akan tergantung sesuai sama apa yang kamu butuhin. Oke? Jadi ini bukan apa yang kalian manifestasiin, kehidupan yang mudah, kehidupan yang lebih flowing, clarity, dan itu sebagainya. Itu munculnya adalah ketika kalian creating stability within yourself. Nanti kalau kartunya muncul untuk ngasih penjelasan, itu akan muncul. Tapi contohnya, how can you create apa ya namanya, kayak contoh misalnya kalian yang bikin kalian ngerasa nggak stabil misalnya karena kondisi keuangan kalian misalnya, ya udah gitu loh, it's not that you are going to hope for miracles, dimana mungkinkah hari ini harinya dimana aku menang undian, atau tiba-tiba ada apa ya namanya, miliuner yang tiba-tiba cari anak angkat terus habis itu mau ngebayarin apa namanya misalnya sekolahku, atau misalnya I don't know, like all those kind of things. Itu nggak gitu. Tapi kayak okay, yes, I'm open for miracles. It might happen anytime dan it might come from different places, from different sources, but I will still do the work. Karena ini angka 8 dan di sini juga aku ngeliat batu-batu ini kayak Eight of Pentacles kind of stuff. It feels like you still need to follow gitu loh. I know I'm flowing with the seasons. So contoh, masih pakai contoh yang uang tadi gitu. Instead of kalian kayak ngarepin itu tadi, miracles, yes, be open for miracles, but at the same time kayak salary kamu berapa? Misalnya salary kamu 3 juta gitu. Terus habis itu kebutuhan kamu saat ini tuh kayak yang sebulan itu ternyata 2,9 atau bahkan 3,1, jadi minus gitu misalnya. Kayak oke, di mana aku bisa menekan pengeluaran? Perhaps, tapi aku harus minum kopi tiap hari, Aprisa. Sure, okay, tapi can you make the coffee, for example? Jadi kayak I'm not saying that's the exact thing you need to do, tapi kayak adjust. Jadi you don't have to lose everything, you don't have to sacrifice everything atau anything, but know that sometimes you get to feel discomfort. Sometimes there's a phase, ada fase di dalam hidup dimana kamu perlu apa ya, prihatin lah ibaratnya gitu. Prihatin tuh nggak harus masalah uang ya. Kalau kamu manifesting something else misalnya, contoh misalnya bisnis gitu. Kenapa ya Aprisa kok bisnisku nggak maju-maju gitu loh? Kenapa kok bisnisku ini nggak sukses? Padahal aku tuh udah melayani, aku juga apa namanya kualitasku bagus. Iya, tapi kayak do you actually apa namanya talk to people? Do you actually like have a conversation with people, terus apa namanya dengan genuine? Apakah kamu doing whatever, misalnya iya Prisa aku udah ngambil kelas, udah ngambil apa segala macem gitu, kerja sama coach dan sebagainya, tapi kok nggak jalan Prisa? But have you tried to do what your coach told you to do? Ini contoh aja, what your coach told you to do gitu. Misalnya, I mean not coach are created equal ya, jadi ada coach yang emang bagus, ada coach yang ya kurang lah gitu ya. Tapi apa namanya, kayak when you work with a coach dan kalian ngerasa bahwa oke, coach ini reasonable dan aku suka sama cara kerja dia gitu, kayak yes, but did you actually do something? Because this feels buat kalian, salah satu clarity ini akan muncul ketika kalian take action. Dan ini take actionnya itu adalah action yang grounded, dan do not avoid discomfort. Itu yang aku feeling di sini. Jadi kayak creating stability-nya melalui itu, creating trust within yourself that you are going to do whatever you promise yourself to do, whatever you plan to do gitu, kayak you do that gitu. I also feel like for some of you, kalau misalnya kalian resonate kayak you are waiting for apa namanya angka-angka angel numbers, kayak waiting for that, terus kayak misalnya kalian manifesting ini cerita yang menarik sih, tapi kayak misalnya kalian manifesting seseorang gitu kan, terus habis itu kalian lihat dia message kalian pas jam 22.22, terus habis itu oh this must be a sign that this is the one gitu, kayak
don't do that. Don't make decision based on that. Yes, that can be some confirmation kalau misalnya mungkin kalian datang dari pile 2, tapi kalau misalnya kalian benar-benar datang dari pile ini, kayak for this particular message, please do not take that. Kayak that you shouldn't just wait for that. Yes, you can take them as a confirmation for some stuff, tapi kayak do not trust it blindly gitu, because I feel like somehow there is a tendency buat kalian yang ada di sini untuk tanda kutip being too dreamy ya. Too dreamy. Di sini juga ada angka 3 gitu. Angka 3 ini ngingetin aku sama Pisces, walaupun Pisces itu sebenarnya 12, tapi 12 juga 1 tambah 2 jadi sama dengan 3. Anyway, tapi kayak yes, dream big. Yes, look for miracles, for signs and things, synchronicities, but do not rely on that. Okay, so can we actually, apakah pile 3 bisa getting bisa getting this manifestation faster? Ada 9 of Wands, ada Temperance in reverse, ada 6 of Pentacles. See, terus I like that for you. Ada Page of Pentacles in reverse. Satu lagi please. Okay. Dan ada Ace of Swords in reverse. Okay. Kartunya repeated dari pile 1 dan pile 2 juga, tetapi energinya beda. How interesting. Kalau kalian datang dari pile 1 atau 2, perhaps, atau kalian tertarik sama pile 1 atau 2, perhaps there are some messages yang you need to learn di sana, karena different energy dan different manifestation. Jadi maybe there's some signs there, some guidance there for you too. Alright, so tadi aku nanya apakah bisa dipercepat. Oke. Jawaban singkatnya sebenarnya adalah gini teman-teman. Bisa dipercepat kalau kalian enggak stubborn. Artinya kalau kalian, aku atau kalian bakalan kesel sama aku enggak nih habis baca ini, tapi kayak ini literally ada 9 of Wands gitu. I think for so many of you, atau some of you, kayak you have this idea quite strongly gitu. I think satu hal yang diminta sama semesta di sini adalah ini sesuatu hal yang aku pelajari juga sih sebenarnya, kayak Aprisa, you are special but you're not that special. So doesn't mean that you are void from doing hard work. Artinya gini, kayak yes Aprisa, memang kamu punya gifts, kamu punya talents, kamu punya mimpi yang besar, kamu punya hal-hal yang harus kamu punya kayak special something yang orang akan lebih mudah untuk attract ke kamu gitu. But doesn't mean that terus kamu boleh nggak kerja gitu loh, kayak terus jangan entitled gitu. Yes, you deserve what you are asking for, tapi kalau kamu ngeyel, ngerasa entitled bahwa ya soalnya kan aku ini contoh aku misalnya, ya aku nih kan pintar, aku nih kan dokter, aku kan lulusan ini itu dan terus ya misalnya apapun lah yang aku anggap itu keren dari aku gitu, terus aku merasa bahwa itu adalah permission atau pass untuk tidak bekerja atau untuk males-malesan atau tidak mengerjakan tanggung jawab aku or whatever, dan semesta bilang di sini kayak no, nggak boleh kayak gitu Aprisa gitu ya. Jadi make sense. Dan ini aku terus terang juga kayak ada resonate-nya sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa Aprisa I'm offended sama ini message-nya adalah jangan terlalu ngeyel teman-teman, jangan terlalu ngeyel. Artinya mimpi boleh, tetapi tetap do what you need to do. Karena look, there are a lot of people who want to help you. Ini 6 of Pentacles ada di sini. A lot of people itu want to help you, tapi somehow it seems like you are still stuck. Jadi kalau kalian mau reversing ini untuk jadi kayak how am I going to unlock this Aprisa, biar aku bisa unlocking this easy life ya kan, easier life, clarity dan sebagainya. Ini kan clarity ya, gimana? Ya itu tadi, kayak lepaskan
lepaskan bingkai. Aku jadi inget satu kartu oracle yang aku punya, itu ada satu kalimat yang lepaskan bingkai. Jadi kayak it feels like you have been putting yourself in a cage. Jadi kalau kamu mau mempercepat manifestasinya ini, itu you must get out of that cage, of that mental, literally mental block, mental cage. Apapun yang kalian kayak ngerasa perhaps entitled, kayak ya aku kan gak harus kerja keras because I'm this and that, mungkin aku anaknya ini, anaknya itu, atau misalnya aku kan udah punya modal modal otak, modal muka, modal apa gitu, kenapa kok aku nggak dapet ini ya, because mungkin mungkin bahkan ya aku kan udah kerja keras ya. The question is, have you put in your work in the right direction gitu loh. Because somehow aku ngelihat di sini ada possibility bahwa kamu mungkin kerja, kamu mungkin ngelakuin sesuatu, tapi kayak nggak pas gitu loh tempatnya. Dan for so long you have been ngeyel lah ya gitu, so stubborn gitu untuk tetap aku mau tetap ngerjain ini, atau aku mau tetap ngerjain this like this way, my way or the highway gitu. Kalau kata lagunya Limp Bizkit gitu. Jadi kayak ini diminta buat kalian lebih kalau memang sudah ada advice yang ada di sekitar kalian yang kayak ya that makes sense juga, maybe it's time for me to take that advice, ya kan gitu. Terus misalnya kalian ya itu, I think that is going to bring you further, menjauh dari chaos dan lebih ke arah yang stability. Di sini ada Page of Pentacles juga, so maybe for some of you ini sesuatu yang baru buat kalian baru trying to build your own foundation gitu kan, whatever the level. Foundation itu kan nggak harus at the beginning banget ya, nggak harus buat anak muda banget, bisa yang anak tua anak tua kayak aku contohnya. Itu jadi kayak atau mungkin umur 50 gitu, terus kayak starting from beginning tapi building proper foundation gitu. Kalau kalian reading ini pada saat sekitar aku baca atau misalnya 10 tahun ke depan I think itu Saturn atau planet yang dia menyukai struktur, dia menyukai stabilitas, disiplin, kerja keras, itu dia memang lagi stationing di Aries kalau nggak salah. Berapa tahun ya, I don't know, pokoknya kalau nggak salah lebih deh dari Saturn return ya, mungkin lebih dari 5 tahun lah. Jadi this has this flavor, yaitu Saturn itu kan itu tadi kerja keras, hard work gitu. Jadi kayak you need to put in hard work tapi on the right place gitu, dan on the right portion gitu kan. Terus habis itu Aries itu kan energinya kayak charging forward, terus ada unsur egonya juga ya, ego. Jadi Aries kan the first of the zodiac gitu kan, jadi dia memang ada unsur egonya, jadi let go of that gitu. Jadi follow your hard work, your passion and everything itu dengan struktur dan dengan stability. So yes, itu sih nasihatnya dari semesta. Tetap membuka diri terhadap miracles, dan tetap mengharapkan miracles, tetapi jangan lupa put in your work, because yaitu clarity-nya ada di situ. So maybe kalau kalian resonate sama pile, I don't know, tadi aku sempat nyebutin pile 1 atau 2, maybe if you are resonating with pile 1 atau 2, tertarik nonton mereka, feel free untuk nonton mereka juga. Dan that is your reading. Pile 3, it's really okay to put in some work. Honestly, I don't know why that message come through. Like it's okay to work. It doesn't make okay. Belum selesai. It's okay to work hard. It's okay to put in some work. Jadi mungkin beberapa dari kalian juga ada yang termakan termakan ide tentang work life balance, terus kayak kalian kayak can I relax now, tapi sebenarnya kayak you haven't really put in the work. Atau perhaps kalian termakan influencer di social media yang portraying their life, kerja di pantai, kemudian pagi yoga, terus kerjanya di pantai, terus siang nanti I don't know ngapain lagi, minum jus kombucha gitu, you know what I mean. So it's like that's snippets and that's highlights, dan kalian nggak tahu what happens in the back gitu.
like what hard work they are putting. Dan kayak berapa hari sekali sih mereka kayak gitu, a day in a life, exactly, that's just a day in a life gitu loh, literally. That's why it doesn't mean anything. Yeah, so it's okay. Kalian nggak harus, kalau gini, meskipun kalian belum menjalani hidup seperti itu, bukan berarti itu kalian gagal gitu loh. Working hard atau putting in some work, being disciplined, whatever discipline means or look to you, doesn't mean that you are failing, doesn't mean that you are a bad business owner, doesn't mean that you are a bad son, daughter, or anything, or bad father, or bad mother, or whatever. Itu sih yang aku dapetin. So yeah, I really hope that this reading today is helpful for you. Kalau kalian resonate dan kalian, okay Aprisa, I'm going to put on the work. Yes, then do that. And keep on dreaming. Nggak ada yang bilang kalian nggak boleh dreaming, okay? Keep on dreaming. Terus habis itu jangan lupa like and subscribe. Dan sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah!